Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau sedikit melakukan penyuluhan tentang anti korupsi. Ya, Ya, sama yang kita ketahui itu sadar anti korupsi. Jadi kalau kita ketahui korupsi itu berasal dari bahasa Latin yaitu corruption, yang mana artinya itu kerusakan, kebobrokan, kebusukan. Nah, selaras dengan kata asalnya ini, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa yang menyebabkan kerusakan lingkungan, baik itu dalam lingkungan pribadi, masyarakat, dan bernegara. Oke, kita lihat pengertian anti korupsi. Seperti yang tadi saya bilang, korupsi itu berasal dari kata corruption, kerusakan, kebobrokan, di mana bahasa ini berasal dari bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Yunani ini artinya itu berartinya sesuatu yang buruk, tidak baik, tidak bermoral, dan melanggar norma-norma agama yang baik itu melanggar secara material, mental, dan umum. Lalu apakah tindak pidana korupsi itu? Jadi tindak pidana korupsi itu ada berasal dua kata ya, tindak pidana dan korupsi. Nah, kalau tindak pidana korupsi adalah sesuatu perbuatan yang mana itu melanggar hukum atau aturan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, di mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Jadi tindak pidana itu jadi tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, di mana bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atau seseorang yang dianggap dewasa, sadar. Kita lihat ini ada 7 jenis anti korupsi. Ada 7 jenis anti korupsi. 7 jenis korupsi namanya, bukan anti korupsi. Ada 7 jenis korupsi. Yang pertama itu korupsi transaktif, di mana korupsi ini menyatakan adanya kesepakatan antara dua belah pihak, di mana kedua belah pihak ini saling menguntungkan. Ini disebut dengan korupsi transaktif. Yang kedua itu korupsi ekstraktif, di mana korupsi ini menyertakan bentuk-bentuk koersi atau tekanan tertentu terhadap pihak yang dipaksakan untuk menyuap. Jadi maksudnya ada diberikan tekanan kepada seseorang sehingga dia menyuap, dia memberi agar pekerjaannya lah atau apanya kah dilancarkan, atau mungkin ada ancaman terhadap dirinya sehingga tidak mau dia harus melakukan penyuapan. Itu disebut dengan korupsi ekstraktif. Lalu kedua, korupsi investif. Nah, korupsi investif. Ketiga, korupsi investif. Jadi korupsi investif ini adalah korupsi di mana melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya perkalian langsung dengan hak yang memberi keuntungan. Jadi tidak ada, contohnya ya, beli suatu barang harganya mungkin 50, tetapi dia punya perjanjian dengan pemilik barang ini di mana kalau saya beli di kemudian hari saya akan mendapatkan harga yang lebih murah daripada harga ini, tetapi di kwitansinya itu tetap harga yang sama. Itu disebut dengan korupsi investif. Lalu yang ketiga keempat ada korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai
kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Nah, pelakuan mengutamakan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma yang beraturan dengan peraturan yang berlaku itu disebut dengan korupsi nepotistik, kayak nepotisme ya ini. Yang kelima ada korupsi autogenik. Nah, korupsi autogenik ini adalah korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahuinya sendiri. Nah, ini autogenik. Berarti hanya dia yang tahu sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan dari hal yang dia ketahui atau dari hal keahlian yang dia ketahui. Yang keenam adalah korupsi suportif, yaitu korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif yang melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak pidana korupsi lainnya. Suportif ini maksudnya dia tahu ada sesuatu yang tidak beres tapi dibiarkan atau malah mendukung dan bekerja sama, itu disebut dengan korupsi suportif. Yang ketujuh korupsi defensif, yaitu korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri sendiri dari pemerasan. Ini sama dengan yang kedua tadi, korupsi ekstraktif, hampir sama. Ya, karena ekstraktif itu ada penekanan dari pihak lain, sedangkan korupsi defensif itu dia ingin mempertahankan dirinya dari pemerasan, makanya dia korupsi ini. Oke. Nah, jenis tindak pidana korupsi dalam undang-undang kita, jenis tindak pidana korupsi itu menurut Undang-Undang Nomor 31 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 2001 terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari pertama kerugian keuangan negara, yang kedua adalah suap menyuap, ketiga pemerasan, 4 perbuatan curang, 5 penggelapan dalam jabatan, dan 6 gratifikasi. Itu adalah jenis-jenis korupsi yang ada di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, jadi dalam kesadaran anti korupsi itu harus ada niat, semangat, dan komitmen dalam anti korupsi. Nah, nilai-nilai dalam anti korupsi. Nilai-nilai dalam anti korupsi itu yang pertama harus ada kejujuran. Yang kedua kepedulian, yang ketiga itu kemandirian. Kejujuran. Jadi nilai kejujuran itu di dalam kampus yang diwarnai dengan budaya akademik sangatlah diperlukan. Nilai kejujuran ini ibaratnya seperti mata uang yang berlaku di mana-mana, termasuk dalam kehidupan di kampus. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain. Halo? Iya. Ya, sempat tadi ini ya, koneksi saya. Putus, Bu. Ya, koneksi saya tadi yang tidak bagus. Yang mana tadi sampai kejujurannya. Jadi sebagai mahasiswa itu sebaiknya kita bertindak jujur supaya tidak mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Yang kedua itu kepedulian. Jadi nilai-nilai anti korupsi yang kedua itu kepedulian. Kepedulian ini artinya mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Jadi nilai kepedulian sangat penting orang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Jadi sebagai calon pemimpin masa depan diharapkan mahasiswa mampu peduli terhadap hal-hal di lingkungannya, baik di lingkungan dalam kampus maupun di luar kampus. Yang ketiga, kemandirian. Kemandirian ini di mana diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Hal ini penting untuk masa depan di mana mahasiswa harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya sebab tidak mungkin orang lain tidak dapat sendiri. Jadi salah satu nilai anti korupsi ini adalah harus ada kemandirian, karena kalau tidak ada kemandirian berarti ada hal-hal yang memungkinkan dia untuk mencoba berbuat
hal-hal yang tidak seharusnya diperbuat. Oke, yang keempat, kedisiplinan. Kedisiplinan di sini maksudnya mampu mengelola waktu yang ada untuk diperbaiki dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial di kampus. Yang kelima, tanggung jawab, di mana maksudnya di sini mahasiswa memiliki rasa tanggung jawab akan kecenderungannya untuk menyelesaikan tugasnya lebih baik dibanding mahasiswa yang lainnya dan tidak memiliki rasa tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang keenam, kerja keras. Ini artinya dia mau untuk lebih baik lagi dibanding mahasiswa yang tidak mempunyai nilai-nilai kerja keras di dalam dirinya. Nilai-nilai anti korupsi lainnya itu sederhana, keberanian, keadilan. Sederhana di mana gaya hidupnya sederhana, jadi setiap mahasiswa diharapkan dibiasakan untuk hidup tidak boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Yang kedelapan itu keberanian, di mana keberanian sebenarnya ini sukar untuk dan sulit untuk dilakukan, tetapi diharapkan seseorang mahasiswa yang percaya diri bisa berani untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak sesuai ya dengan prinsip-prinsip moral. Keadilan ini adalah adil adalah sama berat, tidak berat, di mana di sini diharapkan bahwa di dalam kehidupan sehari-hari pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Itu tadi nilai-nilainya. Lalu kita masuk ke prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsipnya yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Jadi di mana ada aturan, di situ harus ada kontrol kebijakan. Oke, sampai di sini mengenai penyuluhan anti korupsi ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.